berikutnya mungkin Mbak Nia masih ada ya, Teh Nia, Nia Syarifuddin. Ya. Oh iya, silakan Teh Nia. Pertama-tama terima kasih atas inisiasi acara ini. Bukan saja healing bagi keluarga udah adik ya, tetapi juga healing untuk kita semua yang sangat terkecewa dan luar biasa frustasi seperti Bu Mutia tadi sampaikan. Tapi jujur saya malam hari setelah kejadian Bang Ade, saya menguatkan diri sendiri untuk tidak terlalu memberi ruang frustasi juga pada diri saya. Ini peringatan bagi kita semua, terutama aktivis-aktivis kemanusiaan, bahwa tentangan, ancaman terhadap eksistensi kita yang berusaha untuk menyuarakan persatuan, kesatuan yang sedang dibutuhkan oleh bangsa ini juga menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang saya kira memang sangat berlainan ya cara berpikirnya dengan kita. Apapun alasannya, yang terjadi pada Bang Ade adalah sebuah pertunjukan aksi kebrutalan yang luar biasa, tidak memberikan pelajaran apa-apa kecuali kefrustasian itu sendiri. Sangat memalukan bagi saya karena itu di tengah aksi mahasiswa yang merupakan kita anggap sebagai kelompok intelektual muda dari kampus, dan memprihatinkan dan sekaligus juga sebetulnya membuat kita menjadi semakin cemas terhadap ketidakpastian situasi keamanan di Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Oleh karena itu saya sangat berharap ya untuk para aparat melakukan sebuah tindakan yang sangat tegas terhadap para pelaku dan melakukan sebuah proses hukum yang ada di Indonesia. Dan sangat disayangkan sekali lagi justru bagi saya ini untuk teman-teman adik-adik mahasiswa ya, saya merasa kecewa juga karena aksi mereka dinodai, dan saya melihat sebetulnya pelaku-pelakunya bukan dari bagian dari mahasiswa itu sendiri, tapi mungkin penyusup dari orang-orang yang saya anggap tidak sangat tidak bermoral gitu. Dan Teh Nong, saya sangat terpukul karena diantaranya kan ada juga seorang perempuan yang melakukan provokasi awal gitu. Itu bagi saya juga menjadi warning kepada kita bahwa kelompok-kelompok pembenci itu juga sudah memasuki semua ruang yang biasanya perempuan tidak masuk di dalam kelompok-kelompok seperti itu. Tapi berkali-kali kita menyaksikan bahwa ini juga menjadi warning bahwa kelompok-kelompok perempuan sudah dimasuki menjadi kelompok-kelompok pembenci, yang ini sangat disayangkan. Menjadi satu warning khusus ya buat saya, Teh Nong, dan lain sebagainya untuk kita semua. Kita harapkan sebetulnya bagi kita sangat menghormati semua ekspresi kebebasan ya, termasuk mahasiswa, bagaimana cara menyampaikan aspirasi dan juga merupakan penyambung dari aspirasi masyarakat terhadap keprihatinan yang sedang terjadi. Itu oke-oke aja, nggak ada masalah. Kita juga semua, saya sendiri dulu jadi mahasiswa sebelum reformasi juga aksi terus ya di dalam berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat. Tetapi sebagai bagian dari kelompok intelektual muda kampus, saya berharap polanya sekarang mungkin agak sedikit berbeda ya, karena akan lebih sangat didukung situasi sekarang gitu, tidak represif seperti Orde Baru. Jadi saya juga mendorong sebetulnya adik-adik mahasiswa bisa melakukan sebuah aksi dialogis ya, dengan narasi yang mendidik kita semua gitu. Kemarin juga ada kelompok mahasiswa yang melakukan tersebut dengan data-data yang sangat baik, sehingga kita mendengar apapun yang mereka sampaikan kepada pemerintah menjadi teredukasi juga gitu. Sebaiknya memang seperti itu yang kita dorong kepada adik-adik mahasiswa. Dan kemudian juga kita rasa ini kan sebagai bagian dari hak mereka untuk mereposisi terus pikiran-pikiran kritisnya sebagai generasi muda yang mempunyai tanggung jawab dalam menata masa depan bangsa yang jauh lebih baik. Itu kita sangat hormati. Cuman sangat disayangkan apa yang terjadi oleh Bang Ade di tengah aksi yang menyatakan diri sebagai aksi mahasiswa. Kita menganggap, berharap juga mahasiswa mengkritisi dan menolak segala macam bentuk kekerasan, karena bagi saya itu juga harus menjadi pilihan di dalam perjuangan mereka, supaya kita semua akan menjadi jauh lebih lega dan merasa lebih aman jika generasi muda yang kita harapkan, terutama adik-adik mahasiswa, itu juga mempunyai sikap kritis terhadap apa yang dirasakan, yang dilakukan terhadap Bang Ade Armando. Karena bagi kita kan sudah sangat jelas kekerasan tidak akan membuahkan apa-apa kecuali rasa kefrustasian, dan bagi saya mahasiswa harus tegas terhadap
terhadap para penyusup itu harus menyatakan bahwa mereka bukan bagian dari aksi-aksi tersebut. Sesungguhnya Teh Nong seminggu sebelum kejadian itu saya dengan suami dan juga komunitas kami di alumni perguruan tinggi sudah mendiskusikan sebetulnya, tapi tidak memprediksikan seperti sejauh ini ya, sehingga membuat traumatik kita terhadap kasus Cikesik, kasus Monas gitu. Itu kok bisa terjadi lagi, dan justru di tengah-tengah aksi mahasiswa yang kita tetap sangat berharap dan sangat mendukung ya mahasiswa itu sebagai bagian dari intelektual muda kampus yang menjadi cermin kita ke depan juga gitu. Apalagi menurut kita dihadapkan pada sebuah situasi yang penuh tantangan saat sekarang, di mana tantangan yang paling sangat dirasakan oleh generasi muda adalah bonus demografi ya, di mana mereka juga harus lebih fokus, lebih melihat peluang-peluang apapun untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang jauh lebih maju, dan bagaimana bonus demografi harus dimanfaatkan mereka dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang konstruktif gitu, memberikan solusi dari semua masalah. Jadi saya tetap mendukung gerakan mahasiswa, tapi saya juga berharap teman-teman mahasiswa juga mempunyai sikap yang tegas untuk menolak semua bentuk kekerasan terhadap siapapun dengan alasan apapun. Itu yang menjadi harapan buat teman-teman. Kita jangan terlalu membuang ruang frustasi di dalam diri kita. Mari kita jadikan sebuah momen yang mengenaskan ini justru menjadi penyemangat kita bahwa ternyata masih banyak yang harus kita lakukan untuk ikut berperan menentukan bangsa kita menjadi bangsa yang lebih beradab. Dan kita berharap teman-teman mahasiswa juga cukup mengkritisi juga kejadian ini sebagai sebuah narasi yang ikut menyemangati bahwa kekerasan tidak akan menjadi sebuah tidak akan memberikan penyelesaian apa-apa kecuali kekerasan dan kekerasan lagi. Dan Indonesia ke depan harus bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi kepada siapapun dan oleh siapapun. Terima kasih untuk Teh Nina. Be strong. Kita semua mendoakan dan kita berharap Bang Ade cepat pulih, cepat beraktivitas kembali, dan saya bangga menjadi bagian dari teman Bang Ade Armando. Ade Armando adalah kita adalah Ade Armando. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Teh Nia. Selanjutnya ini ada Guntur Romli yang tadi disebut-sebut dalam tragedi Monas ya. Jadi silahkan Mas Guntur, masih ada di sini? Ya, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Rahayu, salam kebajikan, Swastiastu. Kita tentu saja marah atas kasus penganiayaan terhadap senior kita, abang kita, Kak Ade Armando. Dan yang paling juga penganiayaan itu kan tidak hanya luka-luka, tapi kan juga upaya untuk kita mempermalukan. Ini yang menurut saya juga sangat brutal, sangat sadis ya. Dan juga ini menimpa kepada Bang Ade yang sebenarnya kalau dari soal usia itu kan tidak muda. Ini Bang Ade udah 60 tahun, September nanti kan 61 tahun ya. Tapi diperlakukan sedemikian sadis, sedemikian brutal ya. Dan ya kalau disebut tadi ya kasus seperti kasus Monas itu kan ya saya juga kena, tapi waktu itu kan saya masih sangat muda, jadi bisa katakanlah bertahan ya, dan tidak separah ya apa yang menimpa kepada Kak Ade Armando ini. Tapi menurut saya juga tadi juga saya dari Kak Ipung, Kak Saiful Mujani juga ingin berterima kasih juga kepada Kak Ade Armando. Ya intinya agenda-agenda pembaruan keislaman juga ini kan terus disemangat oleh Kak Ade ya. Dan ini mungkin salah satu catatan ya bagi katakanlah kita ini katakanlah yang sering ketemu udah beberapa puluh tahun ini yang mungkin udah melihat kayak agenda ini seperti, dan saya sendiri ya agak sadar ketika Kak Ade juga minta terus saya minta bicara soal pembaruan ya Kak Ade
sangat konsisten ya, kembali mengingatkan pada agenda kita ya beberapa tahun-tahun yang lalu, dan ternyata KAD juga konsisten. Kemudian saya juga tadi sempat ngintip ya di timeline ada Mas Alek Junaidi ya, bahwa juga ini salah satu juga yang kumpul di sini kan rata-rata kan orang-orang katakanlah senior, bukan yang muda lagi. Tapi sebenarnya KAD ini sukses melakukan regenerasi. Kalau melihat, mungkin nanti bisa diminta itu anak-anak yang ada di PIS ya, pergerakan Indonesia semua, itu umurnya masih 21, 23 tahun ya, dan mereka yang ikut ya pada waktu aksi kemarin ikut turun katakanlah menemani KAD itu benar-benar anak-anak muda yang peduli soal katakanlah soal toleransi, soal anti radikalisme, soal katakanlah pembaruan juga ya, kalau kita melihat di pergerakan Indonesia semua. Jadi apapun yang terjadi kepada KAD ya, memang ini salah satu pukulan yang berat ya, terutama kepada KAD sendiri, kepada keluarganya, dan juga kepada gerakan kita ya. Tentu saja ya, tetap bagaimana kita tetap tidak patah semangat, tentu saja itu paling penting menurut saya. Karena ini kan kalau pengalaman saya pastilah ada semacam trauma dan sebagainya. Tetapi intinya saya melihat kekaguman yang luar biasa kepada seorang Ade Armando yang katakanlah tidak malu-malu untuk mengambil sikap, mengambil posisi dengan sikap yang tegas, tapi memiliki alasan-alasan argumentasi yang kuat ya. Bukan hanya ikut-ikutan atau fanatik ya. Dan dia berani kritik, internal juga bisa kritik. Posisi politik Ade Armando misalnya ada seorang pendukung Presiden Jokowi, dan dia selalu dilabeli sebagai buzzer dan sebagainya. Tetapi kalau menurut dia itu nggak benar, dia pasti akan menolak. Misalnya isunya adalah soal menolak penundaan pemilu dan soal 3 periode. Itu kan sikap yang tegas dari seorang pendukung Jokowi ya, yang memiliki argumentasi. Nah kemudian juga misalnya KAD dilihat sebagai orang kritikus ya terhadap Anies Baswedan. Ya jelas dan ada argumentasinya di situ. Tapi ketika Anies Baswedan terkena isu rasisme karena keturunan Arab ya, KAD itu membuat video khusus untuk soal itu yang membela Anies Baswedan dan menolak soal isu rasisme ya terhadap dia. Ini kan salah satu sikap yang jelas. Kemudian KAD adalah tegas ya soal isu radikalisme, kemudian soal isu intoleransi di internal umat Islam ya. Tapi KAD juga memiliki sikap yang tegas ketika ada katakanlah orang yang ingin menyebar kebencian kepada katakanlah ajaran Islam, misalnya yang tokoh yang Saifuddin Ibrahim lah, dan juga berpolemik gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa KAD itu tegas dalam memiliki sikap, memiliki posisi, tapi fair, tapi dia adil dan punya argumentasi dalam setiap katakanlah yang dia sampaikan, dan disampaikan secara sederhana, secara tenang, dingin ya. Dan saya kira karena kekuatan itu ya, mereka tidak bisa melawan Ade Armando di media sosial, di opini, di narasi, kemudian tidak bisa melawan dalam mencoba untuk menjerat Ade Armando dalam kasus hukum, dilaporkan ke polisi, kemudian mereka melakukan penganiayaan dan pelecehan terhadap dia. Satu sisi ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa kepada seorang Ade Armando, tapi pada sisi yang lain ya, ini merupakan bukti kekuatan dari narasi, dari argumentasi yang selama ini dilakukan oleh seorang Ade Armando ya. Dan ini yang menurut saya bisa terus menjadi kekuatan kita, menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan kita, khususnya yang melalui pergerakan Indonesia untuk semua, karena KAD di situ adalah seorang yang ketua umum, kemudian produktifnya luar biasa. Bagaimana KAD membuat konten di Cokro TV ya, dalam seminggu 5 kali ya, 5 hari berarti dia harus membuat tulisan itu, kemudian masih membuat tulisan untuk pergerakan Indonesia semua, dan isunya adalah isu-isu yang mungkin sekarang kita itu sudah agak-agak takut untuk bicara. Kenapa ya? Karena memang resiko yang meskipun katakanlah FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, tapi kan orang-orangnya dan radikalisme kan masih menguat ya di masyarakat kita, dan ini terbukti dengan bahwa mereka yang melakukan pelecehan kepada Ade Armando ya mereka juga golongan itu ya. Ketika misalnya saya ikut menyambut KAD ketika turun dari ambulan, itu dia langsung bilang itu yang menyerang saya itu bukan mahasiswa, itu penyusup itu kan dan sebagainya. Jadi dia
masih belain itu apa aksi-aksi yang 11 April ya, meskipun dia celaka di aksi itu, tapi dia mengatakan bahwa mahasiswa bukan yang menyerang saya punya agenda yang sama dengan mereka, dan memang terbukti bahwa mereka yang ditangkap sekarang itu adalah ya memang kalangan-kalangan kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok yang selama ini katakanlah merasa terganggu ya dengan narasi-narasi Ade Armando, dan mereka nggak bisa melawan gitu, hanya dengan kekuatan fisik pelecehan yang terjadi gitu. Mereka tidak bisa membuktikan bahwa seorang Ade Armando seorang buzzer politik. Tidak. Ade Armando itu orang yang punya sikap yang tegas terhadap posisi politiknya, tapi juga punya daya kritik internal. Ya kalau dia anggap itu nggak benar, ya akan bilang nggak benar gitu. Ya ini yang sekarang mesti kita kawal bersama, bahwa siapapun ya yang terlibat dalam pengeroyokan itu, dalam penganiayaan itu, ya kita akan memberikan pembelaan ya terhadap Ade Armando, pembelaan baik dalam narasi, dalam politik ya, dalam publik, dalam media sosial. Kita jangan katakan lelah untuk membantah, untuk membela Ade Armando di media sosial, kemudian juga di opini publik. Siapapun yang membenarkan pelecehan terhadap Ade Armando, kita harus berani untuk membela Ade Armando, karena perjuangan Ade Armando ini adalah perjuangan untuk kita semua ya, atau kalau kita sudah tua mungkin untuk anak kita dan seterusnya. Ini yang mesti kita lakukan. Kemudian juga tentu saja pasti nanti akan ada hukum di pengadilan ya. Kalau kasus Monas yang lihat bahwa nanti akan menjadi saksi di pengadilan, kemudian akan bertemu dengan pelaku dan sebagainya. Saya kira satu sisi bahwa kita harus tetap membela Ade Armando, dia bagian dari kita, seperti kata Tenia tadi, Ade Armando adalah kita adalah Ade Armando, memberikan support secara individu kepada Bang Ade, kepada keluarga, dan juga kepada gerakan kita ini sendiri. Dan juga saya kira ini tetap semangat dan tidak patah ya. Ya sedih boleh ya, tapi memang bagaimana ke depan tetap melanjutkan perjuangan Ade Armando dan pembelaan terhadap Ade Armando dalam banyak lini ya. Yang terdekat ini kan tentu saja kesembuhan Ade Armando adalah utama. Kemudian setelah itu kita harus memberikan pembelaan terhadap kasus hukum di pengadilan terhadap Bang Ade Armando, dan kita tetap menyuarakan bahwa soal anti radikalisme, anti intoleransi tetap menjadi bagian untuk terwujudnya, yaitu bahwa Indonesia memang untuk semua, apapun ras, agama, suku, gender, orientasi seksual dan sebagainya, ini menjadi bagian penting dari perjuangan Ade Armando. Itu mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih.